Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayidan walhiqna bis salihin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adada kamalih. Kita lanjutkan Ada apa itu? Hah? Ada yang ngobrol? Ngobrol di depan aja. Saya kasih mic. Kalau mau ngobrol di depan aja, saya kasih mic, nggak apa-apa. Saya jadi makmum. Baik, kita lanjutkan. Sekarang suratul Baqarah ayat 105. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin mir rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang-orang yang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik Arab tidaklah menghendaki atau tidak menyukai, karena pakai kata yawaddu, wadda yawaddu. Kita ada bahasa mawaddah, ya kan? Ya, cinta. Orang-orang kafir baik dari orang musyrik maupun ahlul kitab tidaklah cinta, tidak suka ayyunazzala 'alaikum min khairim mir rabbikum, jika Allah Ta'ala menurunkan kebaikan dari Tuhan kalian kepada kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha', padahal Allah mengkhususkan rahmatnya itu kepada siapapun yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itulah sang pemilik keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Ini ayat yang ke-105. Kita bahas dulu munasabatul ayah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang lalu telah kita bahas bahwasanya salah satu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap baginda Nabi adalah mereka menyebut atau berinteraksi dengan Nabi sambil mengucapkan kata ra'unah sebagai pelesetan dari ra'ina yang maknanya perhatikan kami, menjadi ra'unah yang berartinya orang yang bodoh atau lemah akalnya, ya, meledek Rasulullah SAW. Mereka sengaja memainkan lidahnya sehingga kalimat yang tadinya artinya bagus menjadi bernada pelecehan kepada Nabi. Nah, kenapa mereka berbuat demikian? Dalam ayat yang sekarang kita baca, Allah menyebutkan itu timbul karena mereka tidak senang terhadap Rasulullah SAW. Tidak senang karena kepada Rasul dan kepada umat Rasul ini Allah turunkan kitab yang bernama Al-Quran itu. Nah, sebab salah satu hal yang paling dibanggakan orang Yahudi pada masa Nabi di hadapan bangsa Arab, bahwa merekalah satu-satunya kaum yang punya kitab suci. Kami ini bangsa pilihan Allah, kami punya kitab suci, kami punya kitab samawi, nggak seperti kamu, katanya. Maka begitu Allah kirimkan Nabi akhir zaman dari bangsa Arab dan Allah wahyukan Al-Quran,
dan wahyu Al-Quran itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada kitab suci mereka, mereka tidak suka. Ini yang disebutkan Allah, ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Nah, di sini kata Syekh Nawawi dikatakan di sini aima yuhib al yahud wa ashabuhu. Orang-orang Yahudi tidak senang seperti Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya, wa musyrikul Arab, dan juga orang-orang musyrik Arab seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya, ayyunazzal alaikum wahyun min rabbikum. Mereka tidak suka ketika kamu mendapatkan wahyu dari Allah. Oke, pertanyaan sekarang, kenapa ada orang yang tidak suka ketika saudaranya mendapatkan wahyu dari Allah? Orang Yahudi sama orang Arab ini kan bersaudara. Karena pangkalnya orang Yahudi itu adalah Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedangkan pangkalnya orang Arab adalah Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi kan sepupu nih sebenarnya nih antara orang Arab sama orang Bani Israel itu kan. Karena anak-anaknya Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Yakub, nah itu kan terus jadi Bani Israel. Sementara anak-anak Nabi Ismail menjadi bangsa Arab, bersaudara. Kenapa nggak suka saudaranya mendapatkan wahyu? Orang-orang Yahudi tidak senang ketika orang Arab ini mendapatkan wahyu dari Allah karena mereka beranggapan merekalah yang lebih baik dan lebih layak untuk mendapatkannya. Begitu pula Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mereka tidak senang ketika yang mendapatkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini dari Bani Hashim. Dan Abu Jahal ini beserta keluarganya sejak zaman jahiliyah selalu berebut pengaruh dengan Bani Hashim. Itu sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Abu Jahal ditanya oleh kawannya, kenapa sih kamu ini tidak mau menerima sedikit pun, ya, tidak mau menerima sedikit pun ucapannya si Muhammad, katanya. Kan ada satu tokoh juga namanya Walid, ya kan. Nah, Walid ini dia tidak beriman kepada Rasul. Dia juga tidak mengakui kerasulannya Nabi kita. Tapi begitu ditanya, itu Al-Quran itu buatan Muhammad atau wahyu? Walid ini mengatakan, saya ini orang yang paling mengerti syair di antara kalian, dan saya tahu bahwa itu bukan buatan manusia. Masih ngakui itu dia, walaupun dia nggak mau beriman. Tapi kalau Abu Jahal sama sekali tidak ada pengakuan sedikit pun. Ditanyakan oleh kawannya, ente kenapa sih nggak mau sedikit aja ngakui tentang Muhammad ini? Apa kata Abu Jahal? Sesungguhnya antara kelompok kami dengan Bani Hashim itu sejak dulu sudah ada persaingan. Kalau mereka mengatakan kami punya panglima perang dari Bani Hashim, kami katakan kami juga punya panglima perang. Kalau mereka mengatakan kami orang-orang dermawan karena suka-suka memberi, maka saya, kata Abu Jahal, juga senang memberi. Tapi sekarang mereka mengatakan kami punya nabi, gitu kan? Kami punya nabi, kami punya kitab dari langit. Maka demi Allah saya tidak akan pernah mengakuinya, kata dia begitu. Nah, jadi rupanya sulitnya seseorang itu menerima bahwa ada orang lain yang Allah berikan kelebihan, itu timbul dari dua hal. Yang pertama dari rasa dengki, ya. Yang kedua dari rasa sombong. Itu penyakitnya jemaah sekalian. Orang-orang Yahudi dengki, sementara Abu Jahal dan kawan-kawannya bersikap sombong. Dari kedua sifat ini lahirlah buah yang sama, yaitu sama-sama menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dan menolak wahyu Allah. Karena dia dengki, maka dia merasa saya lebih berhak. Makanya orang kalau sudah punya rasa dengki, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hadirin, dia tidak akan bisa pernah tenang di dalam hidupnya, sebab dia sibuk meneliti nikmat yang ada di orang lain, lalu mengukur-ngukur, saya lebih pantas dapat nikmat itu. Orang yang dengki
sampai dia mati, kalau dengkinya tidak dia dongkel keluar dari hatinya, dia tidak akan bisa mendapat kebenaran. Karena yang benar hanya bersumber dari dirinya sendiri. Yang lain nggak benar. Itu dengki. Begitu pula sombong. Waliyadzubillahi min zalik. Bahkan orang yang sombong ini, jika dia menjangkiti seorang yang alim, ya, maka sifat sombong itu akan mengalahkan ilmunya. Iya. Kalah bagaimana? Si orang alim ini akan berhenti menuntut ilmu karena merasa sudah banyak, ya, sudah lebih, sudah paling. Maka dia berhenti menuntut ilmu, dia berhenti membaca, dia berhenti mendengar, hanya mau bicara. Ini bahaya orang alim kalau kayak begitu. Padahal ilmu Allah itu seperti samudera yang tidak ada ujungnya. Semakin seseorang itu berjalan dia ke tengah samudera itu, dia akan tahu bahwa ternyata masih jauh perjalanannya. Ternyata ini belum seberapa. Itu ilmu yang benar. Tapi kalau dia diliputi kesombongan, na'udzubillah, orang alim bisa jatuh. Orang solih kalau dia alim bisa jatuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini, hasad dan takabur, itu masuk di dalam hati seorang hamba. Salah satunya masuk ke dalam hati seseorang, lalu timbullah di dalam hatinya prasangka kepada saudaranya. Itu hati-hati. Ya, itu bisa lahir gara-gara ada hasad dan takabur di dalam hati yang menjadi timbul prasangka. Kalau orang-orang yang soleh, yang mereka dibimbing oleh Allah, mereka akan langsung diperbaiki oleh Allah. Kalau orang-orang model kita ini, kita perlu guru, kita perlu orang, ya, minimal kita perlu pasangan kita sendiri untuk memperbaiki apa yang kurang pada diri kita. Itu pun berhasil kalau kita masih mau mendengar. Makanya dikatakan pernah suatu ketika itu Asy-Syaikh Junaidi, ya, Al-Baghdadi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, itu dalam sebuah perkumpulan bersama dengan para syekh-syekh begitu. Tiba-tiba ada seseorang yang berkeliling itu mengemis, ya, keliling ngemis minta, yang duduk disamperin semua minta sedekah. Ketika itu Syekh Junaidi dalam hatinya tiba-tiba ada tek gitu kan, ada, biasa itu manusia, badannya masih sehat kok, gitu. Itu cuman sebersit aja, badan masih sehat kok dia mau permalukan dirinya dengan meminta-minta. Setelah itu beliau pulang ke rumah malam, lalu dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diundang makan oleh seorang yang mungkin seorang raja, mungkin seorang kaya, wallahu alam, dihidangkan jamuan makan. Lalu dipanggil, Junaidi masuk, makanlah, itu hidangan untuk kamu. Ada satu nampan besar tertutup. Hidangan apa ini? Buka aja, itu spesial buat kamu. Begitu dibuka, ternyata itu adalah potongan mayat dari orang yang tadi disebut di hatinya. Istighfar dia, astagfirullah. Saya nggak mungkin makan ini. Kamu kan tadi makan ini, menikmati makan itu katanya. Makanlah. Beliau bangun. Berarti apa tuh? Masuk bab apa tuh? Bab ghibah. Iya benar. Gitu kan? Iya. Bab ghibah masuknya akhirnya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Apakah kamu senang makan bangkai saudara kamu sendiri? Maka begitu beliau bangun, beliau cepat-cepat cari itu orang, ketemu di pinggir pantai lagi ngumpulin sayur bekas, pinggir sungai. Sayur bekas yang udah dibuang orang tuh, dicuci di sungai terus dimakan. Sama orang itu yang tadi ngemis itu. Akhirnya Syekh Junaidi mendekat kepada beliau lalu ucapkan salam. Dijawab salamnya. Sebelum Syekh Junaidi itu bertanya, orang itu sudah berkata, wahai Junaidi, sudahkah engkau bertobat kepada Allah? Karena gibahmu itu, karena sombongmu itu,
karena prasangkamu itu, sudah saya bertobat kepada Allah. Kalau sudah bertobat maka pergilah, jangan kau ganggu aku, katanya. Ini orang soleh, ya kan? Kalau dia salah dikit, mulai salah dikit ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati. Jadi perkara hati ini bukan hanya PR-nya kita orang awam, sampai tingkatan para aulia sendiri itu terus mereka membersihkan hatinya. Sejelek-jeleknya penyakit hati itu bagi orang awam bisa menjatuhkan dia pada kekufuran. Kalau bagi para wali bisa turun derajatnya. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebabnya adalah hati. Bukan dalil, bukan akal, bukan apa. Kalau melihat bukti kenabian sudah sering dilihat, berdebat sudah sering kalah, gitu kan? Enggak masuk Islam juga, enggak percaya juga. Kenapa? Hatinya. Ada kedengkian dan ada kesombongan. Nah, makanya dua hal ini yang menutupi kebenaran. Untuk mengalahkan sifat tersebut, Allah ingatkan di ujung ayat ini, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu, dan Allah, dan adapun Allah, yakhtassu, Allah lah yang mengkhususkan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, jadi kalau sudah digoda hati kita berbisik, harusnya saya misalnya, bukan dia, langsung ingat wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Bukankah Allah yang berhak, Allah khususkan siapa yang Allah berikan rahmat itu, Allah yang atur, bukan kita. Kita merasa kita lebih layak, Allah belum tentu. Nah, kalau ingatnya itu, insya Allah orang gak akan dengki kepada kawannya, karena setiap kali dia melihat ada kawannya mendapatkan kelebihan dibanding dirinya, dia camkan dalam hatinya bahwa itulah orang yang dikehendaki Allah. Nah, ulama aja kan beda-beda, Pak. Ada ulama yang ahli dalam bidang fikih, ya, dikhususkan fikih. Orang nggak bisa disebut ahli fikih kalau dia nggak paham matan zubat. Dia harus hafal matan zubat. Dia harus hafal kitab-kitab Safina. Dia harus hafal matan takrib. Khusus dia. Ada ulama yang ahli hadis, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis tetapi tidak ahli dalam mustalah hadis. Ada, karena hanya menghafal saja. Masalah derajatnya, siapa rawinya, dia nggak ngerti. Ada yang kayak gitu. Ilmu itu Allah khususkan. Begitu pula harta. Ada yang hartanya banyak dalam A, yang satu dalam B, yang lain dalam C. Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan ketika Allah memberikan suatu beban, itu sudah Allah sesuaikan. Makanya kecelakaan besar kalau ada orang yang gara-gara melirik tangan kawannya, dia melepaskan yang ada dalam genggamannya. Maksudnya dia sibuk menimbang, menakar, menghitung nikmat orang lain, sehingga dia lupa bersyukur tentang nikmat yang Allah telah titipkan kepadanya. Itu celaka. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah sang pemilik keutamaan yang besar. Dalam konteks ayat, maksudnya adalah kenabian. Allah berikan kenabian itu kepada siapapun yang Allah kehendaki, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu rahmat. Makanya Nabi ini disebut Nabiyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmat. Nabi ini Nabi rahmat. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah khususkan kenabian itu kepada Nabi Muhammad, itu atas kehendak Allah. Dan Allah jadikan Nabi kita sebagai Nabi rahmat. Ya, itu kata sementara ulama terkait dengan konteks ayat, ya. Wa qala ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Manangsah, sementara ini kita artikan manangsah, tidaklah kami hapus. Manangsah min ayatin, tidaklah kami hapus akan satu ayat,
au nungsiha atau kami lupakan, na'ti bi khairim minha au misliha, kecuali kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau ayat yang semisalnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ayat 106 bicara tentang nasikh dan mansukh. Tadi saya katakan sementara ini manangsah kita artikan tidaklah kami hapus. Jika huruf ma di sini maknya bermakna manafi, ya, berarti nggak ada yang dihapus. Ya, manangsah kami tidak menghapus. Kalau maknya dibaca sebagai manafi, kalau maknya dibaca sebagai masilah, maka manangsah artinya apa-apa yang kami hapus, berarti ada yang dihapus. Ya, biasa nanti ulama itu ada yang mengatakan enggak ada yang dihapus. Kenapa? Manangsah itu artinya maknya nafi. Sama kayak firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai. Berarti kan maknya nafi. Enggak ada nasih mansuh katanya. Tapi mayoritas ulama mengatakan nasih mansukh itu ada. Apa itu nasih mansukh? Nasih itu adalah yang menghapus, sedangkan mansukh itu yang dihapus. Apa yang dihapus dan siapa atau apa yang menghapus? Dikatakan di sini ayah. Ya, manangsah min ayatin, ayat. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Lalu ulama beda pendapat lagi. Biasa, ayat itu apa? Apakah ayat Quran? Ada yang mengatakan, oh itu ayat Al-Quran. Kalau itu ayat Al-Quran, apa yang dihapus? Beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan yang dihapus ayatnya. Ada yang mengatakan yang dihapus bukan ayat, tetapi tilawahnya, bacaannya. Ada yang mengatakan bukan tilawahnya, tetapi hukumnya. Tetap ada ayatnya, tetap tilawahnya, tapi hukumnya dihapus. Nanti ada lagi ulama mengatakan ayat di sini bukan ayat Al-Quran, tetapi ayat itu artinya tanda, ya kan? Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat, tanda. Oh, berarti tanda kekuasaan Allah katanya. Allah berhak menetapkan yang satu lalu menghapusnya, mengedarkan matahari lalu menggerhanakannya, mendatangkan hujan atau mengkemaraukannya. Itu kan pergantian itu. Ada pula yang mengatakan ayat di situ maknanya adalah mukjizat, karena setiap nabi diberikan mukjizat sebagai ayat atau bukti kekuasaan Allah dan bukti kebenarannya. Jadi ulama berbeda pendapat. Tapi kita ambil pendapat yang mayoritas saja, bahwa maksud daripada ayat ini kata jumhurul ulama bicara tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Bahwa ada hukum yang turun duluan lalu dihapus oleh ayat yang turunnya belakangan. Misalnya dulu kalau perempuan itu suaminya meninggal, ya, berarti kan tolaknya tolak maut, ditalak karena kematian suaminya. Itu kan ada masa iddah. Nah, masa iddahnya itu berapa lama? 1 tahun. Iya, 1 tahun. Lalu turunlah ayat yang belakangan yang menunjukkan bahwa masa iddahnya perempuan itu yang ditinggal suami adalah 4 bulan 10 hari. Gitu. Itu kata Allah, na'ti bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik. Bagi siapa? Lebih baik bagi kamu, karena lebih mudah di dalam melaksanakannya. Nggak perlu nunggu setahun, cukup 4 bulan 10 hari. Dulu juga ada perintah orang mukmin ini kalau berperang berhadapan sama orang kafir yang jumlahnya lebih banyak, kita disuruh sabar. Sabar itu artinya nggak boleh lari. Ya, nggak boleh lari. Kalau lari itu jatuhnya apa itu? Lari dari medan perang itu dosa besar. Ya kan? At-tawalli yaumaz zahf. Bagaimana jika ada 10 pasukan kafir
10 pasukan kafir berhadapan dengan seorang pasukan Islam, maka yang Islam ini nggak boleh lari, harus sabar. 1 lawan 10 itu berat. Nah, yang terakhir itu kan diturunkan cukup 2, 1 lawan 2, ya kan? Artinya kalau 1 lawan 10 yang Islam ini lari mungkin nggak kena pasal lagi dan perang begitu kan, karena yang disuruh sabar 1 lawan 2, lebih ringan. Au misliha, atau kami gantikan dengan ayat yang semisal. Yang semisal ini kata para ulama boleh jadi adalah semisal dalam konteks pahala. Antara ayat yang dihapus dengan ayat yang menghapus ini pahalanya sama saja. Seperti apa? Seperti masalah menghadap kiblat. Ya, diperintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Allah palingkan kembali menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, itu berpindah, dinasah hukum menghadap ke Masjidil Aqsa, dihapus sholatnya dengan hukum menghadapnya ke Ka'bah. Dari segi pahala sama-sama menghadap kiblat. Ya. Nah, semua itu Allah Ta'ala turunkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Maksudnya apa? Kata para ulama, ketika terjadi perintah untuk memindahkan kiblat yang tadinya menghadap Ka'bah, lalu diperintah Allah menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu setelah itu Allah perintahkan kembali menghadap Ka'bah, ada tuduhan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir bahwa ini Muhammad cuman main-main aja, ini buat-buatan dia aja ini, ya kan? Disuruh menghadap ke sana, disuruh menghadap ke sini, itu buat-buatan Muhammad aja katanya. Padahal bukan. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu untuk merubah suatu ayat, baik tilawahnya atau hukumnya, kalau Allah mampu merubahnya, maka Allah juga mampu untuk merubah kitabnya. Karena yang namanya kitab lebih besar daripada ayat. Nah, itu sindiran sebetulnya untuk orang-orang Yahudi. Kenapa engkau masih bertahan kepada Taurat yang sudah engkau rubah itu dan tidak mau berpedoman kepada Al-Quran? Padahal kalau Allah mampu merubah suatu ayat, Allah juga lebih mampu lagi mendatangkan kitab yang baru. Kalau ada ayat baru, maka ada kitab baru. Kalau ada ayat mukjizat baru, mukjizat lama, maka ada mukjizat yang baru. Kalau ada nabi yang lama, maka ada nabi yang baru. Dan Allah Maha mampu atas segala itu. Itu maksudnya. Ya. Selain untuk memantapkan nabi dan para sahabat, ayat ini juga sindiran sebetulnya kepada praktek atau tuduhan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan syariat Musa nggak dihapus sampai hari kiamat berlaku. Kami nggak mau ikut ajarannya Muhammad, kami ikut ajarannya Musa, kata mereka. Dan itu adalah omong kosong. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik, ini ayat yang 105 dan 106. Yang akan datang insyaallah kita baca ayat yang ke-107 berarti ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.